podcast akademik kita. Hari ini itu kita punya topik yang sangat menarik tahu teman-teman. Nah, topik ini tuh sebenarnya udah sering dibahas nih di media sosial. Topik ini juga sebenarnya sering muncul tahu di ruang publik, tapi topik ini tuh jarang banget dibahas secara runtut. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas topik tentang hubungan Indonesia dan Palestina dari masa ke masa, dan khususnya itu bagaimana sih kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah yang berkembang di era Presiden Soeharto dan di era Presiden Joko Widodo. Sebelum itu, perkenalkan dulu teman-teman. Nama saya Esa Larissa Aurelia dengan nama akhir 019. Dan seperti biasa, saya ditemani partner saya Dina Mutiara Zahira dengan akhir 104. Nah, hari itu kita bakal ngobrol panjang teman-teman, dan bener yang panjang ya Din, karena kita tuh membahas ini secara mendalam gitu, pakai kacamata dari teori hubungan internasional. Nah, bukan cuma asal dari cerita sejarah saja. Hai semuanya, senang banget bisa ngobrol di episode Hai semua, senang banget bisa ngobrol di episode. Udah biar nih. Hai semua. Aduh, dia berhenti dah. Yang ini dah. Di bareng mana aja Ya maksudnya. Di bis atas nunggu gua. Panjang dulu. 1, 2, 3. Hai semua, senang banget nih bisa ngobrol di episode kali ini. Dan benar kata Esa, kita hari ini tuh bahas sesuatu yang sudah jadi DNA diplomasi Indonesia. Dan jujur aja ya, banyak orang yang gak sadar kalau hubungan kita dengan Palestina tuh udah ada sebelum Indonesia benar-benar mapan sebagai negara. Nah, terus juga pada tahun 1945 ketika Indonesia lagi susah-susahnya tuh cari pengakuan internasional dari Hai semua, senang banget nih bisa ngobrol di episode kali ini. Dan bener nih kata Esa, kita hari itu bakal ngebahas sesuatu yang udah jadi DNA diplomasi Indonesia. Dan jujur aja banyak orang yang gak sadar bahwa hubungan kita dengan Palestina tuh udah ada sebelum Indonesia ini benar-benar mapan sebagai negara. Di tahun 1945 juga ketika Indonesia lagi susah-susahnya cari pengakuan internasional, Palestina ini melalui apa sih itu? Jangan lupa. Di awal mana? Ya, hai semua. Maksudnya biar kata gampang. Hai semua, senang banget bisa ngobrol di episode kali ini. Dan benar kata Esa, kalau kita hari ini tuh bakal ngebahas sesuatu yang udah jadi DNA diplomasi Indonesia. Dan jujur, banyak orang yang nggak sadar kalau hubungan kita dengan Palestina tuh udah ada sebelum Indonesia ini benar-benar mapan sebagai negara. Terus juga di tahun 1945 ketika Indonesia lagi susah-susahnya cari pengakuan internasional, Palestina ini melalui Mufti Besar Amin Al-Husaini udah ngasih dukungan terhadap Indonesia. Dan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kecil, karena itu tersebut tuh banyak akademisi bilang hubungan kalau Indonesia dengan Palestina itu dibangun bukan cuma dari diplomasi, tetapi juga dari utang sejarah moral. Dan itu juga dijelaskan kenapa sampai hari ini tuh dari Soekarno hingga Jokowi ini garis kebijakannya itu konsisten banget. Betul, kenapa dua era itu menarik? Karena keduanya itu sama-sama mempertahankan dukungan terhadap Palestina, tapi caranya itu sangat berbeda. Kalau Soeharto ini dikenal sebagai presiden yang pragmatis, teknokratis, dan juga sangat berhati-hati gitu di kancah internasional. Sementara kalau Presiden Jokowi itu lebih menonjolkan diplomasi kemanusiaannya dan juga respon yang cepat terhadap krisis Gaza. Nah, jadi ini tuh bukan sekedar soal Indonesia mendukung Palestina aja nih teman-teman, tapi bagaimana bentuk, gaya, dan juga intensitas dukungan itu tuh berubah sesuai dinamika global dan juga domestik. Nah, bener banget Din. Nah, dan tentu saja nih teman-teman, kita ini tuh akan membahas semua ini berbasis dari data-data historis, mulai dari kayak keanggotaan Indonesia di OKI pada tahun 1969, terus ada juga resolusi di PBB, dan juga ada pembangunan RS Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Nah, sampai ekstradionerinya summit negara-negara YOKI di Jakarta pada tahun 2016. Kita juga itu akan memakai teori Kenneth Walsh, Three Level of Analysis, dan juga rational actor model dari birokratik politik. Nah, model ini tuh gimana apa sih model itu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan luar negeri Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk nih ke pembahasan inti. Jadi kita mulai dari fondasi hubungan Indonesia dengan Palestina yang secara umum dulu ya, Sa. Iya, benar. Baru masuk ke perbandingan dua era, yaitu era Soeharto dan juga Jokowi. Berarti satu-satu dulu ya. Iya. Oke, siap. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kan gua kan. Langsung materi kan tadi. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi utamanya. Kita melihat dulu nih sejarah hubungan antara Indonesia dan Palestina. Nah, teman-teman, baik. Oh iya. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi utama nih. Materi yang pertama itu ada sejarah hubungan antara Indonesia dan Palestina. Baik, sekarang kita mulai dulu dari titik awalnya ya, Din. Jadi hubungan Indonesia dengan Palestina itu sebenarnya dibangun itu bukan karena semata-mata solidaritas agama aja nih, Din.
Tapi jangan orang. Masa orang lu? Oh, aku tuh kayak pernah ngomong. Oh gini ya. Oh jangan gitu, anjir. Bagus lagi anjing. Nah, enak itu. Gak usah dinda. Aku nggak mau anjing. nah kan ini namanya apa dulu? Belum ya? Nunggu banyak aja dalam ini. Nah, teman-teman, sekarang kita mau Tuh, goblok. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung masuk aja ya ke materi utamanya. Jadi kita akan bahas tentang sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Baik, Didin, sekarang kita mulai aja dari titik awalnya dulu. Nah, hubungan Indonesia itu kacau. Tuh kata gua lu gak usah dandin anjing. Belum. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya, teman-teman. Jadi ada materi utamanya yaitu sejarah hubungan antara Tuh, bangsat gua capek dah anjing. Belum. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utamanya, teman-teman. Jadi ada materi pertama, ada sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Nah, baik, sekarang kita mulai aja dari titik awalnya, teman-teman. Jadi, hubungan antara Indonesia dan juga Palestina itu tuh sebenarnya dibangun bukan karena semata-mata hanya karena solidaritas agama saja nih, teman-teman. Tapi karena akar sejarah yang sangat kuat sejak Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, pada saat itu beberapa tokoh dari dunia Arab termasuk Mufti Besar Yerusalem, Amir Husseini, itu menjadi salah satu pihak pertama nih yang menyatakan bahwa dukungan politik terhadap kemerdekaan di Indonesia. Nah, di tengah situasi perang yang mempertahankan kemerdekaan, dukungan semacam ini tuh menjadi sangat berharga gitu bagi Indonesia maupun Palestina. Karena pengakuan negara-negara Arab yang datang secara cepat itu tuh bisa memberikan legitimasi awal gitu terhadap posisi Indonesia di dunia internasional. Nah, jadi dari sinilah lahir gagasan bahwa Palestina itu adalah bagian dari utang sejarah diplomatik yang sudah dijelaskan Dinda tadi. Nah, di masa Presiden Soekarno-Hatta, dukungan ini tuh tumbuh menjadi prinsip politik luar negeri. Nah, Presiden Soekarno itu menempatkan Palestina itu di dalam kerangka perjuangan gitu, anti imperialisme dan juga anti kolonialisme. Nah, bagi Soekarno sendiri, perjuangan Palestina itu adalah kayak perpanjangan dari perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah yang ingin merdeka pada saat itu. Nah, karena itu Indonesia itu tidak mengundang Israel itu di dalam konferensi Asia Afrikanya pada tahun 1955. Karena apa? Karena sebagai bentuk penolakan terhadap kolonialisme baru. Nah, teman-teman, dukungan Indonesia terhadap Palestina itu kemudian menjadi bagian permanen tahu dari identitas diplomasi Indonesia. Nah, mungkin boleh lanjut jadi ceritain. Wah, sebenarnya tuh apa deh, tapi gua gak bakal nyawa. Jadi kita langsung masuk aja nih ya, Din, ke materi utama kita. Tuh kan, udah itu gitu aja. Udah sampai situ. Udah. Jadi kita sekarang langsung masuk aja nih, Din, ke materi utama kita tentang sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Baik, kita mulai dari titik awalnya dulu ya. Sebelumnya kamu tahu gak sih, Din? Enggak yuk. Gua basa-basi dulu, basa-basi. Terus gua langsung ini gue keburu. Gua basa-basi dulu kalau ini. Ntar lu jawabnya cepet ya. Coba dong tahu dikasih tahu gimana awalnya gitu. Jangan gitu ntar ketawa. Yang bener apa? Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih teman-teman ke materi utama kita kali ini. Materi yang pertama itu ada sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Baik, kita mulai aja dari titik awalnya ya, Din. Jadi sebenarnya kamu tuh tahu gak sih Palestina Indonesia itu seperti apa? Kenapa tuh? Karena kenapa tuh? Kenapa gitu sih? Capek gue ngetik dulu. Nah, jadi sekarang kita itu masuk ke materi utamanya teman-teman. Materi itu tentang sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Nah, baik, kita mulai dari titik awal dulu ya, Dit. Sebelumnya kamu tahu gak sih Indonesia Palestina itu seperti apa? Nggak tahu ya, kenapa sih? Nah, hubungan itu kan ngomong banget tahu mau gue tuh jawabin. Udah lu langsung aja, nggak usah kayak gua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi utamanya teman-teman. Ada materi yang pertama, Nah, sekarang kita lanjut ke materi utamanya teman-teman. Yang pertama itu materinya ada sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Nah, baik, kita mulai dari titik awalnya ya. Sebelumnya kamu tahu nggak sih, Din, antara Indonesia dan Palestina itu seperti apa? Kamu bisa dijelasin dong, Sa? Jadi hubungan antara Indonesia dan Palestina itu Bukan ya, sama bener. gue gak usah ngeliat lu. Nah, jadi sekarang materi Nah, jadi sekarang materi utama di podcast kita kali ini tuh tentang yang pertama ada sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Baik, kita mulai dari titik awalnya ya. Sebelumnya kamu tahu nggak sih, Din, hubungan antara Indonesia dan Palestina seperti apa? Bisa tolong dijelasin aja? Oke, baik. Jadi hubungan Indonesia dan Palestina itu sebenarnya dibangun itu bukan karena semata-mata. Ini jangan tahu gitu. Nah, teman-teman, di podcast
kali ini kita akan membahas materi yang pertama itu ada sejarah hubungan antara Indonesia dan juga Palestina. Baik, kita mulai dari awal ya. Nah, Dina, sebelumnya kamu tuh tahu gak sih sejarah antara Indonesia dan Palestina seperti apa? Tolong jelasin bisa. Oke, jadi hubungan Indonesia dan Palestina itu sebenarnya dibangun bukan karena semata-mata solidaritas sekedar agama aja, tapi karena akar sejarah yang sangat kuat nih sejak Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Nah, pada masa itu beberapa tokoh dari dunia Arab termasuk Mufti Besar Yerusalem, Amin Al-Husaini, itu tuh menjadi salah satu pihak pertama yang menyatakan dukungan politik nih terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat di tengah situasi perang ya, untuk mempertahankan kemerdekaan, dukungan semacam itu tuh sebenarnya menjadi sangat berharga tau Din, karena pengakuan dari negara-negara Arab yang datang secara cepat itu bisa memberikan legitimasi awal gitu terhadap posisi Indonesia di dunia internasional. Nah, dari sinilah lahir gagasan bahwa Palestina itu adalah bagian dari utang sejarah diplomatik Indonesia yang tadi udah kamu omongin tadi kan. Nah, di masa Presiden Soekarno, dukungan itu tumbuh menjadi prinsip politik luar negeri. Soekarno itu menempatkan Palestina itu dalam kerangka perjuangan anti imperialisme dan juga anti kolonialisme. Nah, mungkin bagi Soekarno sendiri perjuangan Palestina itu adalah perpanjangan dari perjuangan bangsa-bangsa yang sudah terjajah gitu, yang ingin merdeka. Nah, karena itu Indonesia itu nggak mengundang Israel di dalam konferensi Asia Afrika karena pas pada tahun 1955. Karena apa sih? Karena itu tuh sebagai bentuk penolakan gitu terhadap kolonialisme yang baru. Nah, jadi dukungan Indonesia terhadap Palestina itu kemudian menjadi bagian permanen dari identitas diplomasi Indonesia. Nah, coba Din sekarang lanjut apa yang kamu ketahui. Nah, masuk ke era Soeharto, banyak orang itu yang berasumsi bahwa karena posisi Indonesia pada saat itu tuh lebih dekat ke negara-negara barat, khususnya itu Amerika Serikat, maka Indonesia itu mungkin akan mengubah sikapnya terhadap Palestina. Tapi kenyataannya nggak gitu. Soeharto ini malah tetap mempertahankan prinsip dukungan pada Palestina, tetapi caranya itu berbeda dengan Soekarno. Jika Soekarno ini vokal dan juga simbolik, Soeharto ini lebih pragmatis dan juga Nah, kita bisa kok ya. Nah, masuk ke era Soeharto, banyak orang yang berasumsi bahwa karena posisi Indonesia pada saat itu lebih dekat dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, maka Indonesia ini mungkin akan mengubah sikapnya terhadap Palestina. Tapi kenyataannya nggak begitu. Soeharto akan tetap mempertahankan prinsip dukungan pada Palestina, tetapi dengan cara yang berbeda dari Soekarno. Jika Soekarno ini vokal dan juga simbolik, maka Soeharto ini lebih ke pragmatis, Ya udah, Din bacanya kayak lebih santai aja, jangan kayak kelihatan baca banget, kayak ngobrol biasa. Nah, masuk ke era Soeharto, banyak orang yang berasumsi bahwa karena posisi Indonesia pada saat itu lebih dekat dengan negara-negara barat, khususnya tuh Amerika Serikat, maka Indonesia ini mungkin akan mengubah sikapnya terhadap Palestina. Tapi kenyataannya nggak begitu. Soeharto tetap mempertahankan prinsip dukungan pada Palestina, tapi caranya saja yang berbeda dari Soekarno. Jika Soekarno ini lebih vokal dan juga simbolik, Soeharto lebih pragmatis dan juga teknokratik dan juga sangat berhati-hati. Nah, kemudian juga pada zamannya Soeharto, Indonesia ini bergabung dengan Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1969, kemudian juga aktif mendukung resolusi-resolusi terkait Palestina, termasuk terhadap pengakuan Palestina Liberation Organization atau PLO sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina di PBB pada tahun 1974. Nah, yang membedakan adalah gimana gaya diplomasi Soeharto ini yang sangat low profile. Pendekatan ini tuh yang lebih dikenal dengan istilah quiet diplomasi, yang dimana Soeharto ini lebih ke menjaga sikap konsisten terhadap Palestina, tapi tidak menonjolkan retorika yang dapat mengganggu terhadap hubungan dengan negara barat yang sangat penting itu bagi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Oh, jadi gitu ya, Dina. Mungkin penjelasannya cukup jelas ya. Sekarang itu masuk yang kedua, jadi Indonesia di era Presiden Soeharto. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin era Soeharto nih, Din, atau kita masuk ke era Soeharto, sebenarnya gambaran umumnya itu adalah stabilitas gitu, stabilitas, pembangunan ekonomi dan juga orientasi politik luar negeri gitu, yang lebih bisa dikatakan jinak lah gitu dibanding dari era Soekarno. Nah, tapi meskipun Soeharto itu sangat dekat dengan negara-negara barat, dukungan Indonesia terhadap Palestina tetap tidak berubah. Jadi sama aja nih dia sama kayak di era Soekarno, hampir
hampir-hampir aja gitu. Nah iya betul, kalau Soeharto ini kan berperan penting ketika Indonesia ini resmi telah memasuki Organization of Islamic Cooperation atau OKI ini pada tahun 1969. Nah ini tuh penting banget karena dari sinilah Indonesia itu mulai memainkan peran diplomasi tingkat tinggi ini mengenai isu Palestina di forum dunia Islam. Nah terus juga di era ini bentuk dukungan Indonesia itu sifatnya itu diplomasi multilateral. Itu tuh Indonesia tuh aktif menyuarakan dukungan Palestina dalam sidang OKI dan juga PBB. Terus juga Indonesia ini mendukung PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina sejarah dengan pengakuan PBB pada tahun 1974. Terus juga pendekatannya itu stabil, enggak konfrontatif. Soeharto ini tidak membuat pernyataan keras seperti Soekarno, tapi di saat yang samaan ini tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terus juga ada koalisi yang sangat terukur gitu, karena di era perang dingin ini Soeharto harus lebih menjaga keseimbangan antara hubungan dengan AS dan juga solidaritas dunia Islam. Nah, jadi kayak pendekatan yang dipakai ini lebih ke diplomasi. Nah bener banget tuh Din. Jadi dan inilah gitu yang menarik di era Soeharto itu. Jadi Soeharto itu tidak vokal, tidak emosional, tapi tetap konsisten gitu. Jadi banyak negara Arab sebenarnya menghargai konsistensinya si Soeharto ini. Terutama itu karena Indonesia itu waktu itu bukan negara kaya, jadi bukan negara maju juga, tapi tetap menjaga integritas posisinya. Nah mungkin yang ketiga itu ada poin dari Indonesia di era Joko Widodo nih, dari tahun 2014 sampai 2024. Nah sekarang kita tuh masuk ke era Jokowi nih. Coba deh jelasin dong Din, era Jokowi itu seperti apa nih? Nah, di sini tuh landscape-nya gitu berubah total. Dari Jokowi itu membawa pendekatan politik luar negeri yang jauh lebih konkret, terutama melalui diplomasi kemanusiaan. Terus juga ada beberapa pencapaian penting nih. Ada Extraordinary atau A Summit 2016 di Jakarta yang Indonesia itu menjadi tuan rumah. Terus juga Jokowi ini mendesak penghentian pemukiman ilegal Israel. Terus juga ada pidatonya ya yang cukup tegas, termasuk tentang penghinaan terhadap status Yerusalem. Terus juga ada rumah sakit Indonesia di Gaza ya yang dibangun tadi penuh oleh rakyat Indonesia. Oh jadi Indonesia tuh ada sumbangan rumah sakit gitu ya? Yang tadi udah dijelasin. Ya, Nah terus juga Jokowi ini mengintegrasikan bantuan ini tuh sebagai bagian dari kebijakan resmi pemerintahan. Nah jadi bukan sekedar bantuan NGO tapi juga instrumen diplomasi negara. Terus juga ada selanjutnya bantuan kemanusiaan yang sistematis. Nah sejak konflik 2014, 2021 hingga eskalasi besar nih 2023 sampai 2024, Indonesia itu sekarang rutin mengirim tim medis, terus juga logistik, obat-obatan hingga ke dukungan diplomatik untuk gencatan senjata gitu. Terus juga peningkatan tekanan di forum internasional. Indonesia ini tuh kayak meningkatkan intensitas diplomasi PBB melalui sidang darurat. Nah terus juga Jokowi ini secara terbuka kayak mengecam tindakan Israel kayak sesuatu yang jarang dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu secara setegas itu. Jadi mungkin cukup kompleks banget ya Din gitu ya. Yeah. Jadi mungkin kalau misalkan di era Soeharto itu lebih fokus pada diplomasi formal gitu dan multilateral, tapi kalau misalkan di era Jokowi ini lebih cenderung kayak pada aksi nyatanya gitu ya Din ya. Nah pendekatan Jokowi ini bersifat grounded, artinya itu kayak apa ya, langsung menyentuh gitu kebutuhan masyarakat Palestina melalui bantuan yang nyata. Jadi mungkin langsung turun lapangan lah gitu kan. Nah sekarang itu lanjut materi yang keempat, analisis perbandingan antara era Soeharto dan juga Jokowi. Itu tuh gambar titik teori hubungan internasional nih. Yang pertama itu ada dari level sistemnya nih Dinda. Coba dong Din, gimana sih jelasinnya dari sistem? Jadi di era Soeharto ini dunia itu sedang dalam perang dingin yang Indonesia itu harus bermain aman antara AS dan juga blok dunia Islam. Jadi kebijakan Soeharto ini sangat dipengaruhi struktur global gitu, bukan hanya tentang preferensi pribadi aja. Nah, itu di era Soeharto ya. Jadi mungkin kalau misalkan di era Jokowi itu sendiri sistem internasional itu sudah multipolar gitu. Jadi ada AS, China dan Uni Eropa, Rusia, dunia dan dunia Islam itu semuanya itu punya kepentingan di Timur Tengah gitu loh Din. Jadi kondisi multipolar itu membuat diplomasi Indonesia itu lebih fleksibel dan juga memungkinkan Jokowi itu mengambil tindakan kemanusiaan yang lebih berani. Nah ini tuh yang kedua itu ada level negaranya nih, ada domestic level. Jadi mungkin di era Soeharto itu kebijakan luar negeri itu sangat elitis gitu. Jadi kontrol pemerintah itu sangat kuat, aspirasi publik itu tidak masuk langsung ke proses kebijakannya. Mungkin seperti itu ya. Dicoba kalau misalkan di era Jokowi itu seperti apa? Nah, sementara di era Jokowi ini era demokrasi yang membuat opini publik itu menjadi pro Palestina sehingga sangat berpengaruh. Kemudian pemerintah ini bisa kehilangan legitimasi kalau dianggap kurang vokal. Nah jadi kayak tekanan publik melalui media sosial atau ormas hingga LSM ini membuat Jokowi itu lebih responsif. Nah selanjutnya itu kan yang ketiga ini ada level individu atau individual level. Nah Soeharto
Soeharto itu tuh teknokrat kan, sangat kalkulatif, terus juga penuh dengan kehati-hatian gitu. Itu juga kan tercermin dari gaya diplomasinya yang halus. Nah, mungkin dibalik dari Soeharto, mungkin Jokowi itu sebenarnya juga hands on gitu. Jadi Jokowi itu fokus pada solusi praktisnya gitu. Jadi gak banyak teori lah dia, tapi dia langsung ke aksi yang tadi dibilang aksi nyatanya, kayak kirim bantuan, bangun rumah sakit, dorongan gencatan senjata. Nah, gaya personal individu ini tuh membentuk perbedaan besar dalam kebijakan di Palestina. Mungkin berbeda dengan si Soeharto ya. Nah, mungkin yang materi kelima itu adalah national actor atau birokratik politik modern. Nah, jadi menurut RAM, keputusan Indonesia mendukung Palestina itu adalah keputusan yang paling rasional teman-teman. Karena kenapa sih ini menjadi keputusan yang paling rasional? Karena ini tuh bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam tahu ternyata, dan juga bisa menjaga legitimasi politik domestik, dan juga bisa melanjutkan tradisi anti kolonialismenya di era Soeharto ini. Nah, di era Soeharto rasionalitasnya itu adalah stabil gitu. Sedangkan kalau misalkan di era Jokowi, rasionalitasnya itu adalah aksi kemanusiaan dan reputasi global. Kayak tadi yang sudah dijelaskan, Jokowi itu lebih ke aksi nyata, langsung turun lapangan ke Palestina, langsung bangun, langsung apa gitu dibanding yang lainnya. Apa sih itu? Apa sih gue? Nah, selanjutnya kalau dilihat dari BPM ini, Soeharto ini keputusannya itu didominasi oleh teknokrat Kemlu. Kemlu apa Kemlu? Bener kan Kemlu? Kementerian Luar Negeri aja mau. Nah, jadi sekarang tuh kita ngebahas tentang biro. Nah, selanjutnya itu ada BPM. Jadi Soeharto ini keputusannya itu didominasi teknokrat Kemlu. Lupa gua. Kementerian Luar Negeri. Udah nek hei, mutek hei. Nah, selanjutnya itu ada BPM, yang dimana Soeharto ini keputusannya itu didominasi teknokrat Kementerian Luar Negeri. Kalau Jokowi itu kan Kementerian Luar Negeri, terus juga Kemenhan, ada Ormas, terus juga masyarakat sipil, semuanya itu ikut memengaruhi gitu. Nah, mungkin penjelasan Emang itu nggak dibaca? Nah mungkin cukup jelas banget jadi yang tadi kita ngomongin tadi, intinya itu kalau misalkan si Soeharto itu lebih ke teori, sedangkan kalau misalkan Jokowi itu aksi nyata, turunnya langsung ke lapangan. Nah mungkin gua dulu aja ya, mungkin nggak apa-apa karena lebih santai. Gua akan nanya ke lu. Nah sekarang udah jelas banget kan Din, yang tadi udah dibilang ini belum dihitung. Nah, tadi udah jelas banget kan, kita udah panjang menjelaskan ya kan. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat gitu ya, jadi di era Soeharto itu dia lebih ke teorinya dibanding aksi nyatanya. Sedangkan kalau misalkan di era Jokowi itu langsung nyata. Jadi dia bisa membangun rumah sakit, membuat rumah-rumah di Gaza. Itu tuh kayak apa ya, perbedaannya itu memang berbeda, cuma mungkin sama-sama saja gitu ya, sama-sama untuk kebaikan yang dari Palestina. Sebenarnya ngomongin Palestina itu bener-bener topik yang sangat seru banget nih guys. Jadi kayak bener-bener kita tuh melihat gitu gimana sih perjuangan mereka, terus gimana sih presiden-presiden Indonesia itu membantu andilnya gitu. Pokoknya seru banget nih guys kalau misalkan kita membahas tentang Indonesia dengan Palestina itu. Mungkin ya Din, kalau misalkan sekarang nih, tadi kan kita udah ngejelasin panjang lebar banget ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau diajuin nih ke Dinda. Mungkin aku akan nanya dulu ke Dinda kali ya. Oke, jadi apa ya? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan, nanti mungkin bisa langsung jawab aja ya Din ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan pertama itu pada level sistem yang tadi udah dijelasin sama kita. Menurut Dinda, apa sih faktor eksternal yang paling menentukan yang membuat Indonesia itu konsisten gitu mendukung Palestina sejak era Soekarno hingga era Jokowi saat ini? Sehingga juga ini deh. Belum. Nah mungkin aku mau nanya nih ke kamu Din. Jadi mungkin pada level sistem yang sudah tadi kita jelaskan tadi, menurut kamu tuh apa sih faktor eksternal gitu yang paling menentukan yang membuat Indonesia itu konsisten gitu dalam mendukung Palestina sejak era Soekarno hingga era Jokowi ini? Coba mungkin bisa dijawab ya. Jadi kalau menurut faktor sistemik ya, yang paling menentukan itu adalah gimana struktur konflik antara Israel dan juga Palestina ini yang sangat berlarut gitu, yang menempatkan kalau Palestina ini sebagai anjing goblok. Udah siap. Nah, jadi kalau menurut faktor sistemik yang paling menentukan itu adalah di struktur konflik antara Israel dan juga Palestina yang sangat berlarut sampai sekarang, yang menempatkan kalau Palestina itu sebagai pihak yang tertindas dalam tatanan internasional. Terus juga Indonesia ini melihat bahwa posisi Palestina ini selaras gitu dengan identitas negara non-blok, terus juga solidaritas dunia Islam serta ketidakstabilan geopolitik Timur Tengah yang sangat berdampak gitu pada keamanan global. Jadi maka secara sistem ini Indonesia ini terdorong untuk mengambil posisi pro Palestina agar tetap konsisten dengan norma internasional dan juga reputasi globalnya gitu Wesa. Berarti mungkin lebih ke pro Palestinanya gitu sih ya. Nah mungkin aku ada pertanyaan lagi nih Din. Sebenarnya itu
seberapa besar sih pengaruh identitas ideologis Indonesia gitu seperti Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 terhadap kebijakan luar negeri yang ada di Palestina saat ini. Apakah ini tuh lebih kuat dari kepentingan nasional yang secara pragmatis gitu? Boleh dijawab? Jadi kalau ideologi itu kan punya peran yang sangat kuat ya, prinsip yaitu prinsip penjajahan harus dihapuskan kan. Iya, benar. Nah, yang terus juga itu tuh jadi fondasi moral yang membuat dukungan terhadap Palestina ini tuh lebih stabil gitu lah ya dibanding isu lain. Nah, namun Indonesia ini juga tetap memadukannya dengan kepentingan pragmatis gitu seperti diplomasi energi, terus juga ada posisi strategis di OPI tadi yang udah dijelasin. Organisasi Islam itu ya. Iya, terus juga ada citra kepemimpinan dunia Islam moderat. Jadi kalau ideologi itu adalah basis, tapi kepentingannya itu nasional yang memperkuat urgensinya gitu. Ada lagi nggak Esa nih? Mungkin ada sih pertanyaan. Mungkin sebenarnya itu udah jelas ya. Cuma mungkin aku masih mau bertanya-tanya nih Dinda. Ya, baik, silakan. Coba kalau misalkan kita memakai yang RAM tadi yang rasional aktor model yang udah kita jelasin tadi juga, apa sih tujuan rasional utama Indonesia itu sehingga kebijakannya terhadap Palestina itu relatif gitu nggak berubah antar presiden. Jadi kan yang tadi udah dibilangin dari Presiden Soekarno hingga Soeharto dan juga Jokowi itu kan ya mungkin hampir sama aja gitu dia. Nah ya, jadi kalau dalam RAM ini Indonesia itu bertindak tuh lebih sebagai aktor tunggal yang hanya mengejar maksimalisasi keuntungan. Mungkin kan penjelasan kamu tadi itu udah cukup jelas banget nih Din sebenarnya. Cuman aku masih ada rasa penasaran gitu yang bertanya-tanya. Mungkin aku boleh menanya lagi satu atau dua pertanyaan lagi. Boleh ya, Din? dong. Nah mungkin kalau misalkan tadi kan kita udah menjelaskan tentang rasional aktor model ya Din ya. Nah coba apa sih tujuan nasional utama Indonesia itu sehingga kebijakannya itu terhadap Palestina relatif tidak berubah antar presiden, karena yang kita tahu tadi kan antara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto dan bahkan di Jokowi itu semua itu hampir sama. Coba deh boleh dijawab. Nah, jadi kalau dalam RAM ini Indonesia itu bertindak sebagai aktor tunggal ya yang mengejar maksimalisasi keuntungan diplomatiknya. Nah, tujuan rasionalnya itu yang pertama itu untuk menjaga reputasi sebagai negara pendukung anti kolonialisme. Terus juga yang kedua itu untuk memperkuat posisi di dunia Islam gitu. Terus yang ketiga untuk meningkatkan soft power Indonesia secara global. Nah, yang terakhir itu untuk menjaga stabilitas hubungan dengan negara-negara Timur Tengah sebagai mitra perdagangan dan juga energi. Nah, karena tujuan ini tuh konsisten, kebijakannya juga harus ikut konsisten gitu. Jadi kayak mengikuti gitulah ya intinya. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih. Jadi pada level individu nih Din, menurut kamu sendiri siapa sih presiden yang paling memberi warna, yang memberi dampak gitu dalam kebijakan di Republik Indonesia ini terhadap presiden, dan bagaimana sih gaya kepemimpinan itu tuh terlihat gitu dari era presiden mana? Coba. Menurut aku sih yang paling menonjol itu adalah Soekarno ya, dan juga Jokowi. Nah, dalam konteks yang berbeda gitu loh. Kalau Soekarno ini kan sangat ideologis, karismatik dan juga anti imperialis gitu kan. Terus juga dukungan ke Palestinanya ini tuh bersifat simbolik dan juga konfrontatif. Kalau Jokowi itu teknokratis. Tuh kecepatan anjing. Atuh udah ngomong. Nah, jadi menurut aku tuh yang paling menonjol itu adalah Soekarno dan juga Jokowi. Tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau Soekarno itu lebih ke ideologis, terus juga karismatik dan juga anti imperialis. Terus dukungan ke Palestina itu bersifat simbolik dan juga konfrontatif. Kalau Jokowi itu teknokratik dan juga fokus pada diplomasi praktis yang memperkuat bantuan pembangunan, pengakuan diplomatik, serta kehadiran Republik Indonesia ini di UNESCO dan juga di OKI. Nah, yang keduanya itu mencerminkan bagaimana gaya individu ini tuh bisa memengaruhi penekanan kebijakan. Tadi udah dijelaskan lagi ya, Jokowi itu kayak langsung turun ke aksi gitu nyatanya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih kamu tuh melihat pendekatan Indonesia terhadap Timur Tengah ketika transisi dari Soeharto yang pragmatis ke Jokowi yang lebih aktif gitu, yang tadi sudah dijelaskan. Coba jawab. Kalau era Soeharto ini lebih fokus pada stabilitas regional dan juga kepentingan ekonomi. Hubungannya tuh dengan Palestina tuh ada, tapi tidak agresif. Kalau Jokowi ini jauh lebih aktif gitu melalui pendekatan multilateral, terus juga pembangunan kapasitas Palestina dan juga ada diplomasi kemanusiaan. Yang perubahannya itu terjadi karena konteks regional ini berubah dan Jokowi itu melihat nilai strategis dalam memainkan peran globalnya itu lebih tegas gitu Lesa. Mungkin
cukup jelas kali ya pertanyaan dari yang aku Nah ini. iya, kalau aku nih mau balik nanya gitu sama Esa. Kamu ada pertanyaan ke aku juga? Iya, Aduh. jadi pertanyaannya kayak jika memakai level negara gitu, bagaimana politik domestik Indonesia ini bisa memengaruhi gitu posisi pemerintah itu terkait Palestina sepanjang berbagai rezim gitu loh. Oke, mungkin kalau misalkan ngomongin level negara ya, jadi politik domestik Indonesia itu lebih cenderung kayak menuntut pemerintah yang bersikap pro Palestina gitu. Karena alasan itu kenapa sih? Pertama, mayoritas penduduk di kita itu kan Islam semua ya kebanyakan. Nah, ormas besar seperti NU dan juga Muhammadiyah itu aktif bersuara untuk Palestina. Nah, yang ketiga itu ada partai politik yang memakai isu Palestina sebagai legitimasi moral nih, Din. Contohnya itu kayak pemerintah cenderung mengambil posisi tegas karena secara politik biaya oposisi terhadap isu Palestina sangat tinggi. Jadi kayak memanfaatkan gitulah gitu intinya. Jadi kalau dari perspektif birokratik politik model itu kayak menurut kamu tuh lembaga mana gitu yang paling. Nah selanjutnya kalau menurut kamu nih dari perspektif birokratik politik model, lembaga mana sih yang paling dominan gitu mengarahkan kebijakan Palestina? Nah mungkin kalau misalkan dilihat dari birokratik modelnya Din, kebijakan itu lahir dari tarik menarik antar lembaga gitu. Jadi yang paling dominan menurut aku itu Kementerian Luar Negeri, karena Kementerian Luar Negeri itu memiliki misi politik luar negeri yang sangat stabil. Namun selain Kemenlu ada Kemenko, Polhukam ataupun Kemenham, dan bahkan lembaga seperti Bappenas itu tuh bisa berkontribusi juga sesuai kepentingannya nih Din. Jadi meskipun Kemenlu itu tetap menjadi pemain utama di dalam isu Palestina Indonesia karena perannya sebagai penjaga konsistensi norma yang ada di diplomasi Republik Indonesia. Jadi Kemenlu tuh karena dia Kemenlu Luar Negeri, jadi ya emang berkontribusi sama Palestina itu sendiri. Nah pertanyaan selanjutnya itu kayak gimana sih pengaruh konflik internal Timur Tengah ini, terutama perpecahan dunia Arab terhadap strategi Indonesia? Nah mungkin perpecahan dunia Arab itu membuat Indonesia lebih memilih diplomasi non-blok gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan, dan tidak tergantung sama fraksi manapun gitu, karena Indonesia itu menjaga jarak dari konflik intra-Arab agar tetap bisa diterima sebagai mediator. Nah justru masalah ini tuh justru membuka ruang gitu bagi Indonesia untuk tampil sebagai aktor moderat yang gak memiliki kayak beban sejarah kolonial ataupun rivalitas politik. Jadi Indonesia sangat berhati-hati banget sama peperangan di dunia gitu. Jadi Indonesia itu yang gak ikut-ikutan gitu loh. Jadi dia netral gitu. Indonesia itu netral. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, Esa, gimana kamu itu menilai kebijakan Jokowi terhadap Palestina dalam konteks perubahan tatanan global yang makin maju multipolar? Mungkin kalau misalkan ngomongin dalam dunia multipolar ya, Jokowi itu menempatkan Indonesia sebagai middle power yang produktif, yang proaktif gitu. Jadi dukungan ke Palestina itu dijalankan melalui penguatan kayak seperti forum multilateral, terus peningkatan bantuan dan juga diplomasi kemanusiaan. Nah, Presiden Jokowi ini tuh memanfaatkan struktur multipolarnya untuk memperluas peran Indonesia gitu, tanpa terlibat dalam rivalitas AS dan juga Tiongkok yang tadi sudah bilang. Jadi Indonesia itu benar-benar netral, tidak ada memihak sama siapapun. Nah, jadi menurut Esa ini apakah kepemimpinan Prabowo di masa depan ini berpotensi mengubah orientasi Indonesia terhadap Timur Tengah? Potensinya itu pasti ada ya, terutama karena Prabowo itu kan memiliki pendekatan lebih realistis gitu dan berorientasi pada Kementerian Pertahanan Keamanan lah gitu intinya kan. Nah Prabowo itu bisa memperluas kerjasama sama pertahanan dengan negara Arab seperti Uni Emirat Arab atau bahkan Arab Saudi nih. Tapi dukungan ke Palestina itu memungkinkan tetap konsisten karena mungkin dari faktor ideologi, stabilitas diplomatiknya, dan juga ekspektasi publik itu. Jadi perubahan itu mungkin terjadi di dalam cara, bukan dalam caranya, tapi juga misalkan bisa posisi atau bisa yang lain-lainnya. Oke. Mungkin udah belum nih? Apa masih ada? Udah nih kayaknya udah selesai. Oke, mungkin kan tadi kita pertanyaan udah selesai nih guys ya. Mungkin sekarang juga kesimpulan saya guys. Jadi dari pembahasan kita hari ini bisa kita lihat nih teman-teman bahwa Indonesia itu selalu konsisten mendukung Palestina. Tapi pendekatan setiap presiden itu berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Mungkin di era Soekarno itu dia lebih
karismatik, terus Soeharto itu lebih ke teori, sedangkan kalau misalnya ke Jokowi itu lebih ke aksi nyatanya gitu. Mungkin berbeda-beda ya Din, Betul, setiap kalau presidennya era itu. Soeharto ini menunjukkan kayak diplomasinya itu strategis, stabil dan juga cenderung senyap gitu. Tapi kuat di jalur multilateral gitu. Sementara di era Jokowi ini yang menghadirkan diplomasi kemanusiaan yang aktif, terus juga konkret dan juga sangat berani nih terutama dalam konteks krisis Gaza. Nah, mungkin pada akhirnya ya Din, keberlanjutan dukungan Indonesia terhadap Palestina itu adalah kombinasi dari prinsip anti kolonialisme nih. Jadi opini publik domestik dan juga kalkulasi kebijakan luar negeri itu dalam situasi global yang terus berubah-ubah setiap zaman presidennya itu. Mungkin seperti itu ya Din ya. Iya. Jadi terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kami. Semoga diskusi kali ini tuh bisa memberikan perspektif baru tentang